Assalamualaikum. Hai Baraya, jumpa lagi. Dalam video kali ini, kita akan mengulas pengendalian penyakit patek pada tanaman cabai. Sebelum kita lanjut, subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, lanjut. Setiap musim tanam untuk penanaman cabai selalu mempunyai tantangan masing-masing bagi setiap petani. Pada musim kemarau terjadi ledakan hama, sedangkan pada musim hujan terjadi ledakan penyakit yang berhubungan dengan jamur. Lingkungan yang lembab dan basah menjadi kondisi yang nyaman bagi perkembangan patogen antraknosa atau patek. Antraknosa atau patek adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur Coletroticum capsicii yang timbul saat kondisi lingkungan lembab seperti ketika musim hujan. Penyakit ini perlu perhatian, karena dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi tanaman, sekitar 70–80% buah rusak. Cara kerja dari jamur ini adalah menginfeksi dinding sel tanaman. Pada fase perkecambahan, serangannya menyebabkan tanaman gagal berkecambah. Sedangkan pada fase pembuahan, menyebabkan buah yang akan masak dan hendak dipanen menjadi busuk dan mengering. Selain menyerang cabai dan tomat, juga menyerang paprika, semangka, buah naga, melon, timun, bawang merah, buncis, dan mangga. Gejala serangan antraknosa pada buah yaitu: pada buah ada tanda bercak melingkar, cekung berwarna coklat pada pusatnya, serta berwarna coklat muda pada sekeliling lingkaran. Pada perkembangannya, bercak tersebut akan meluas, kemudian menyebabkan buah membusuk kering dan jatuh. Penyebaran jamur Coletroticum capsicii dibantu oleh angin dan air, sehingga akan menyebar dengan cepat ke bagian buah yang lain yang belum terinfeksi. Cara mengatasi penyakit patek pada tanaman cabai bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: pemilihan bibit. Pemilihan bibit yang sehat dapat mengurangi serangan patek. Hal ini penting dilakukan karena dengan memilih dan menggunakan bibit yang sehat akan mempengaruhi hasil dari tanaman tersebut. Pengaturan drainase yang baik. Pengaturan drainase dimulai sejak merencanakan untuk menanam cabai. Lahan yang akan ditanami cabai dibuat bedengan agak tinggi dan sekeliling pinggir lahan dibuat lebih rendah. Hal ini dimaksudkan apabila turun hujan, mudah mengalirkan kelebihan air dari lahan. Pengaturan jarak tanam. Jarak tanam antar tanaman cabai juga perlu diperhatikan agar tidak terlalu rapat. Jarak tanam yang ideal untuk cabai adalah 70×80 cm, sedangkan untuk jalan dibuat dengan lebar 60 cm. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kelembaban, terutama di musim hujan. Pemupukan yang berimbang. Gunakan pupuk yang berimbang dengan mengurangi penggunaan nitrogen, terutama di musim hujan dan saat tanaman mulai berbunga. Pemberian unsur N tinggi menyebabkan batang dan daun tanaman menjadi tebal dan berair berlebih. Hal ini memudahkan terserang patek. Gunakan pupuk yang mengandung unsur fosfat P dan kalium K yang lebih tinggi. MKP adalah contoh pupuk yang tinggi fosfat dan kalium. Tambahkan pupuk yang mengandung kalsium Ca tinggi. Unsur kalsium adalah unsur utama penyusun dinding sel tanaman. Pemberian kalsium membuat dinding sel buah lebih kuat dan lebih susah ditembus oleh jamur. Pemberian kalsium juga dapat dilakukan dengan cara pengecoran dolomit. Pembersihan gulma. Walaupun gulma berada di bawah tajuk tanaman dan hanya berada di alur-alur drainase untuk budidaya cabai dengan mulsa, gulma yang tak pernah dibersihkan akan menghambat mengalirnya kelebihan air dari lahan. Hal ini akan menaikkan kelembaban sekitar tanaman dan berpotensi menjadi tempat yang nyaman untuk berkembangnya hama dan penyakit. Pemangkasan. Tanaman yang terlalu rimbun tanpa pemangkasan, di samping mengakibatkan tanaman mudah patah, buah sedikit. Juga iklim mikro sekitar tanaman menjadi berubah. Lingkungan sekitar tanaman menjadi tidak kering, dan rentan terhadap jamur penyebab patek. Dengan cara, membuang tunas muda yang tumbuh dari bawah, atau membuang batang yang terinfeksi penyakit.
Penyemprotan. Apabila tanaman cabai yang ditanam telah menunjukkan tanda-tanda serangan penyakit patek, tetap lakukan upaya pencegahan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, segera selamatkan buah cabai yang sehat. Penyelamatan buah cabai yang sehat, dengan memetik semua buah cabai yang terserang, baik yang masih baru, atau yang sudah parah. Cabai yang terserang patek, sebaiknya dibakar di tempat yang jauh dari tempat tanaman cabai. Jangan menghanyutkan cabai yang terserang patek ke saluran irigasi, atau sungai sebab justru akan memperluas serangan patek. Lakukan penyemprotan dengan fungisida yang tepat, dan penyakit patek tidak akan hilang dalam satu kali semprot. Salah satu contoh fungisida yang dapat digunakan yaitu Antrakol dan Victory, dengan dosis 2 sendok makan atau 20 gram per 20 liter air. Sehari sesudah penyemprotan perlu dilihat, dan diambil lagi cabai yang masih terserang patek, dan lakukan penyemprotan ulang, dengan selang waktu 3-4 hari dari waktu penyemprotan sebelumnya. Bisa juga dengan menggunakan bahan organik, berupa jeruk nipis, atau belimbing wulu. Karena jamur tidak akan kuat dengan rasa asam, sehingga dapat digunakan perasan jeruk nipis, atau belimbing wulu. Dengan dosis 10 buah jeruk nipis, atau belimbing wulu untuk 1 liter air, dan disemprotkan pada tanaman yang terserang penyakit patek. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan menambah wawasan kita. Akhir kata, sekian, dan terima kasih, karena sudah menonton. Wassalamualaikum.